yang dipakai itu kan bukan tafsir tadi Al-Quran yang adil gender gitu ya. Tafsir Al-Quran yang perspektifnya kesetaraan. Yang biasanya yang paling sering dipakai kalau misalnya hari ini sebetulnya tantangan kita itu adalah web-web Islam konservatif yang 10 besar itu, kalau yang moderat itu yang masuk itu paling cuma NU Online sama islami.co. Yang 8 sisanya itu semuanya web-web konservatif yang hobinya itu nyebarin hadis-hadis yang nuansanya ketakutan. Itu yang paling banyak disebar di web-web konservatif ini. Kemudian bahwa terutama campaign untuk domestikasi perempuan itu yang saya concern banget, karena sebetulnya itu berawal dari satu induk pemikiran tentang ya perempuan adalah sumber fitnah, perempuan adalah ya sumber penggoda, dan ya kayak begitu-begitu. Itu yang paling banyak yang kita hadapi di media sosial. Nah, Perwati awalnya adalah untuk kita di ruang akademis, di ruang gereja yang berbicara tentang teks-teks Alkitab yang sering kali dipakai untuk melegitimasi perempuan dilemahkan gitu ya, direndahkan. Selama ini seperti itu yang dilakukan karena budaya patriarki tersebut. Tapi melalui Perwati kita mencoba untuk melakukan kajian terhadap teks-teks kitab suci, dan kemudian kita mulai membaca Alkitab itu dengan mata baru tersebut, dan kemudian kita mulai menyebarkan dan mengajarkan kepada jemaat terkait dengan masalah keberagaman, gender dan seksualitas. Perwati jelas menuliskan itu di dalam misinya, ada visi dan misi. Misi Perwati itu adalah bagaimana melakukan gerakan dan kerja nyata di antara kelompok-kelompok termarginalkan. Dan kami memasukkan secara jelas di dalam misi kami, kelompok termarginalkan itu adalah teman-teman LGBTIQ. RUU Ketahanan Keluarga ini pendekatannya tuh sudah diskriminatif dan nggak sopan sekali gitu. Di naskah akademisnya, di prolognya itu dia kan menyajikan persoalan-persoalan, misalnya yang didefinisikan sebagai krisis keluarga itu kan anak-anak terpapar narkoba, terpapar pornografi gitu ya. Terus dia ngasih cerita sebabnya apa? Sebabnya perempuan-perempuan sekarang jadi buruh migran sehingga nggak bisa mendidik anaknya, itu kan nggak sopan banget. Sebetulnya salah sejak definisi. Kalau kaitannya sama negara, yang namanya negara kalau memandang keluarga itu pakai istilahnya itu households. Dengan definisi households, tugas negara itu hanya memberikan perlindungan, memberikan akses, memberikan akses ya pendidikan, ekonomi, keamanan secara politik, sosial budaya gitu-gitu. Tapi RUU Ketahanan Keluarga ini mendefinisikan keluarga itu family. Kayak stiker happy family yang nempel di mobil-mobilnya orang-orang itu. Gitu loh. Jadi family itu harus bapak, ibu, anaknya 2 gitu. Dan itu yang mereka pandang, padahal enggak. Masalahnya adalah misalnya yang disebut dalil itu adalah Quran ataupun hadis ataupun fikih sebagai produk legal text atau sumber hukum dalam Islam yang dikenal gitu ya. Itu kalau Quran sendiri itu kan sebetulnya dia nggak hanya berupa hukum-hukum gitu. Quran itu juga menarasikan sebuah cerita kebudayaan manusia di masa tertentu gitu ya. Terus Islam juga ada berupa sejarah gitu kebanyakan, bahkan nah itu yang jarang dipakai gitu di terutama di web-web Islam yang hari ini atau di ceramah-ceramah YouTube gitu ya. Kalau di ustadz-ustadz YouTube hari ini itu semua itu formatnya itu selalu ada jamaah nanya, Ustadz apa hukumnya ini, Ustadz apa hukumnya ini, halal haram yang dibicarakan kayak gitu. Nah, tugas kita sebetulnya adalah ya menggeser obrolan gitu, menggeser obrolan dari agama yang hanya berupa hukum-hukum dan berupa halal haram kepada obrolan agama yang berupa narasi-narasi kemanusiaan. Itu tantangan kita gitu.